Orang yang menetapkan tauhid 3 itu sesat. Bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj? Kamu buka di video-video. Justru Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj itu mengajarkan santrinya tauhid 3 ini. Kamu bisa membedakan kayak Kiai Haji Said Agil Siraj itu mantan PB NU. Itu harus objektif lah. Ya. Orang akademik itu harus ilmiah. Teman kita bertanya, kenapa Wahabi itu apa tadi? Bisa tauhid. Saya sebenarnya kalau mengucapkan atau menyebutkan kata Wahabi ini lelah saya. Kenapa dikatakan lelah? Orang sensitif. Kalau udah dengar kata Wahabi ini seolah dunia ini besok pagi mau kiamat. Orang akan emosi, orang akan marah. Image dan asumsi orang udah pasti negatif. Tapi oke lah, karena saya ditanyakan, saya harus jelaskan. Bagi Anda yang menganggap ini berfaedah dan sebuah pengetahuan, ya boleh diterima. Bagi yang tidak sepaham, ya kita tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan untuk antara kita satu pemahaman dan satu pemikiran. Baik, pertama, tauhid. Bagi saya tauhid itu nggak ada yang salah, karena saya tetap saya pelajari. Tidak ada yang salah, karena tauhid itu sama dengan yang dilakukan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang menetapkan fondasi sifat 20. Sama yang ditetapkan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali saat merumuskan fondasi ilmu-ilmu nahu, fondasi-fondasi ilmu nahu. Sama, dia hanya sekedar metode supaya orang mudah memahami tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma was sifat. Ini tauhid itu. Tauhid itu maksudnya 3 tauhid ya. Kalau ditanya dalilnya banyak. Di antaranya dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita ulang-ulang di saat kita melakukan sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam yang mengatur alam ini rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini uluhiyah. Yang mengkhususkan peribadatan penyembahan hanya kepada Allah, itu uluhiyah, tauhid uluhiyah. Yang kita tidak boleh mempersembahkan ibadah apapun yang kita lakukan selain Allah. Ini tidak ada yang keliru masalah tauhid itu ya. Sama halnya yang ditetapkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tentang sifat 20. Wujud, idam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, dan seterusnya. Kalau secara apa enggak, sifat 20 itu bukan, sifat Allah itu bukan hanya 20. Iya kan? Tapi kenapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan 20? Karena di saat itu memang lagi gencar-gencarnya dia membantah paham-paham Mu'tazilah, paham-paham Ahlul Kalam yang menentang. Ada yang menentang keberadaan Allah, ada yang menentang keabadian Allah, maka ditetapkan lagi. Ini sekadar metode pengantar yang memang sebagian orang menganggap tauhid 3 itu bid'ah. Saya kira keliru. Karena ilmu nahu juga di zaman Rasul nggak ada. Berulang-ulang ini saya sampaikan. Tidak ada istilah fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amar zaman Rasulullah nggak ada. Prakteknya iya, tapi istilah itu ditetapkan jauh setelah generasi para sahabat. Ada mubtada, ada khobar, nggak ada zaman Rasulullah. Apakah ini juga harus kita katakan bid'ah? Begitu juga ilmu tajwid sama. Zaman Rasulullah nggak ada istilah idgham, ikhfa, iqlab. Meskipun secara praktek sahabat apabila membaca ayat Al-Quran yang di sana terdapat ada huruf nun mati ketemu dengan ya, dia baca dengan dengung. Tapi apakah dia tahu istilah idgham itu? Nggak tahu idgham bi gunnah. Secara praktek saja. Loh kok kenapa setelah ini disusun ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini iqlab, ini ikhfa, safawi, hakiki segala macam. Tujuannya untuk mempermudah orang-orang non Arab yang lisannya bukan lisan bahasa Arab untuk memahami dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sama dengan tauhid. Ini nggak ada beda. Kalau kita belajar usul fiqh, kita akan tahu apa itu yang disebut dengan maslahah mursalah. Ya. Jadi bagi saya, kalaupun kita mau fair, kalau mau jujur, orang yang menetapkan tauhid 3 itu sesat, karena kan banyak orang yang menganggap itu bid'ah, sesat. Bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj? Kamu buka di video-video. Justru Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj itu mengajarkan santrinya tauhid 3 ini. Kamu bisa membedakan kayak Kiai Haji Said Agil Siraj itu mantan PB NU. Itu harus objektif lah. Ya. Orang akademik itu harus ilmiah. Nggak bisa kita hanya karena ketidaksukaan lantas kita langsung mengklaim, menjudge, membid'ahkan kelompok tertentu yang kita tidak suka itu. Coba kaji baik-baik dulu. Itu kira-kira. Selanjutnya terakhir terkait Wahabi. Karena disebut Wahabi. Saya ini ya Allah, Wahabi. Apa sih Wahabi itu? Mungkin kamu tahu gimana video saya yang viral tentang menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa tentang Wahabi. Saya khawatir Anda sekalian. Saya tidak membela ya. Dalam konteks ini saya tidak membela teman-teman yang tuduh Wahabi itu, karena saya memang sampai hari ini saya masih memakai bahasa dituduh, karena saya belum ketemu bukti otentik bahwa mereka itu menyimpang. Saya belum ketemu. Termasuk tauhid 3 tadi. Orang yang mengamalkan tauhid 3 yang saya lihat, mereka yang mengamalkan tauhid 3 kokoh mereka. Keimanan ketauhidan mereka kokoh. Tidak ketemu dia minta rezeki di kuburan. Karena ketiga-tiganya jalan. Gimana kita mau menyesatkan mereka? Saya khawatir kata-kata Wahabi ini jangan-jangan ini stiker yang diciptakan oleh setan untuk memecah belah kita. Talbisul iblis. Perangkap iblis yang supaya kita bergampang-gampang untuk menyesatkan saudara
seiman. Kata Wahabi ini talbis, perangkap setan supaya agama yang hak, yang murni ini, sunnah ini tidak bisa tegak dengan benar di Nusantara ini. Kenapa? Karena secara faktanya begitu. Siapapun yang ingin mengamalkan sunnah, mengamalkan tauhid, pasti tinggal tempel kata-kata Wahabi. Paham sudah? Orang yang ingin memanjangkan jenggot karena memang sunnah Rasulullah sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, kita tempel di dagu yang bersangkutan, Wahabi. Padahal belum tentu, dalilnya jelas. Orang yang ingin memakai celana di atas mata kaki karena ingin mengikuti dalil yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Muslim, yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, kita tempel di betis orang tersebut dengan stiker Wahabi. Look and play, tinggal tempel tanpa harus diskusi, tanpa harus dikaji. Ya, jangan-jangan ini tipu daya setan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua amalan sunnah yang dalilnya sahih dari Rasulullah redup dan hampir tenggelam karena takut ditempel stiker Wahabi. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah didogma, sudah didoktrin, sudah ditanamkan image negatif terhadap merek Wahabi ini. Wahabi sama dengan sesat. Berani kita nyesatkan Rasulullah karena Rasulullah ini nyuruh celana di atas mata kaki. Sampai hari ini masjid-masjid yang seharusnya merapatkan saf di saat melaksanakan sholat 5 waktu sengaja direngkangkan. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa? Karena takut masjid itu ditempel stiker masjid Wahabi. Allah musta'an. Padahal kita tahu merapatkan saf itu jelas dalilnya, sahih dalilnya. Jadi sekali lagi ananda sekalian, jangan-jangan stiker Wahabi ini, ya, pertama talbis iblis, perangkapnya setan supaya kita berpecah belah, saling memusuhi, saling curiga, saling menyesatkan, dan supaya sunnah ini tidak tegak. Yang kedua, trik orang-orang munafik yang tidak menginginkan sunnah Rasulullah. Tauhid ini berdiri dengan kokoh di negeri yang kita cintai. Paham ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan saya harap tidak salah paham. Setelah ini ternyata ada perbedaan, tetap kita mempunyai pemahaman pemikiran berbeda. Ananda sekalian atau siapapun itu tetap menganggap Wahabi itu sesat, ya silakan, tafadhol. Jangan pula ngamuk-ngamuk. Kalau ditanya saya tidak berani. Siapa saya? Karena semua yang mereka lakukan itu ada dasarnya. Sanadnya sampai ke Rasulullah dalil. Meskipun memang ada sebagian kecil yang kadang cara penyampainya memang kurang hikmah dan kurang mau'izah hasanah. Allahu a'lam bishawab.